Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Nagazian. Semoga bisa menambah wawasan bagi kawan-kawan semua peternak dimanapun kalian berada. Baik kalian sebagai peternak, saya doakan agar ternaknya semakin berkembang ya sobat, agar kita bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan ternak kita. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kandang ayam yang kebetulan pada video yang kemarin itu ada salah seorang dari atau di kolom komentar yang masuk, dia bertanya berapa biaya yang dihabiskan dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kandang yang saya buat. Kandangnya itu sobat semua. Baiklah sobat, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke kandangnya. Dan juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini, seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share tentunya, agar saya lebih semangat lagi membuat video yang mungkin bisa dikatakan bermanfaat bagi kita semua. Inilah dia sobat kandang ya. Yang dimaksud sobat itu ini dia kandangnya. Yang ditanyakan berapa biaya dan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kandang ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya bercerita dulu sedikit. Kandang ini ukurannya lebar 1,5 meter, sedangkan panjangnya 4 meter kurang lebih. Kalau misalnya pasnya saya rasa 3,9 meter. Jadi di sini seperti inilah kandangnya. Dan adapun bahan-bahan yang saya gunakan untuk pembuatan kandang ini, yang pertama kayu, tentu jelas ya. Yang kedua kawat drum, yang ketiga triplek GRC, yang keempatnya atap. Nah, seperti sini kayunya dua macam ya sobat, dua jenis maksudnya, jenis ukurannya. Jadi untuk pembuatan kandang ini itulah bahan-bahannya: kayu, kawat drum, triplek GRC, dan juga seng atau atap. Jadi sekarang kita mulai dari kayunya. Kayu yang ini, tonggaknya ini, ukuran kayunya kita ukur dulu 3 kali 6 kalau salah, ini ukuran 3 cm kali 6 cm, itu sebanyak 10 batang. Sedangkan jenis kayu kecil dari itu yaitu kayu reng yang ukurannya 3 cm kali 4 cm. Saya juga kurang tahu mengenai ukuran kayu ini berapa yang pas-pasnya biasanya, tetapi kalau saya ukur seperti yang kalian lihat tadi, itulah ukurannya. Jadi kayu rengnya sebanyak 18 potong kalau saya tidak silap. Kayu rengnya 18 potong. Sedangkan kayu tonggaknya ini tadi 10 potong yang ukuran 3 kali 6 cm. Itulah sobat untuk kayunya. Jadi tinggi dari kandang ini, tingginya tonggak yang dari depan itu tingginya 100
50 cm. Sedangkan kalau yang di belakang ini, yang dari tanah sampai mentok ke atap itu 120 cm. Jadi kelihatan dia tidak terlalu tinggi dan juga kalau bisa dibilang ini rendah ya. Jadi itulah ukurannya sobat. Jadi ini saya buat 4 sekat ya. Ini satu ukuran lebih kurang 1 meter, ini juga, ini serta yang ini. Seterusnya kalau misalnya kita bahas lagi mengenai pembuatannya, triplek GRC nya saya menghabiskan 3 lembar ya sobat, 3 lembar. Kalau di tempat saya harganya 85.000 satu lembar. Yang ini ukuran dari triplek gears nya dari bawah ini ke sini itu 60 cm sobat. Jadi semuanya ke sana sama 60 cm. Yang dipasangi dari atasnya, dari batas ini kayunya, ini kawat drumnya, ini juga 160 cm, 160 cm maksud saya. Yang di bawah 60 cm, yang kawat drum itu 60 cm. Sama dari belakang juga seperti itu. Dari sini ke sana dia sama, tidak jauh beda maksudnya. Jadi ini untuk atapnya, ini di atapnya sobat. Kalau ini kebetulan kemarin itu saya belinya bekas ya. Jadi saya sarankan kepada sobat semua, apabila ada seng bekas di daerah kalian, bagusan itu dipakai atau dimanfaatkan karena bisa mengurangi biaya untuk pembuatan kandangnya juga. Kalau di sini ini adalah seng genteng kalau salah ya. Saya beli beberapa waktu lalu, jadi saya pasangkan ke sini. Untuk kebutuhan sengnya, di sini sengnya membutuhkan, kalau misalnya seng biasa dia 1,5 lembar ya, dari atas sana ke sini 1,5 lembar. Kalau sengnya ini dia 3 lembar, seng genting ini 3 lembar, ini satu, ini terus itu di atas, jadi butuhnya 3 lembar kalau seng genteng. Kalau seng biasa itu saya bilang tadi 1,5 lembar. Jadi itulah sobat. Mengenai kawat drum ini saya membelinya 7 lembar ya, 7 meter ya, 7 meter. Dari sini ke sana sudah dipasang kawat drum semua, yang disekat-sekat itu pun sudah semuanya. Jadi dia menghabiskan sebanyak 7 meter kawat drum. Kalau di daerah saya harganya 15.000 1 meter. Mungkin di tempat sobat bisa lebih murah ya, dan juga tidak menutup kemungkinan bisa juga lebih mahal. Jadi itulah bahan-bahannya untuk pembuatan kandang ini sobat. Ukuran-ukurannya tadi sudah, yang jelas yang di depan ini tingginya 150 cm saya buat, di belakang 120 cm. Dia ditambah kayu yang diletakkan di atasnya nanti seperti ini. Ini dia kayunya, dia diletakkan di atas tiang yang bawah, baru nanti kayu reng tempat atapnya. Sama semuanya dari sini ke sana. Jadi dihitung-hitung, daripada kita mengupahkannya ke tukang, kalau misalnya uang ada ya bagusan untuk tukang ya,
memang profesional. Kalau ini jujur saya tidak tukang, tetapi daripada tukang mengerjakan tambah lagi untuk biaya tukang itu pun tidak ada, jadi makanya saya buat sendiri saja untuk pembuatan kandang dari ayam ini. Hasilnya seperti inilah sobat. Jadi itulah bahan-bahan serta biaya yang harus dikeluarkan apabila kita membuat tempat ayam atau kandang ayam seperti ini. Jadi itulah biaya-biaya. Oh, jadi ada tadi yang ketinggalan. Untuk seng ini tadi saya beli second ya, second yang kalau misalnya seng biasa dia membutuhkan berapa lembar ini ya, karena tidak semua di sini 1 2 3 4 5 6 bisa membutuhkan 1,5 kodi 10 lembar ya kalau misalnya seng biasa. Kalau seng biasa di sini harganya di tempat saya juga cukup mahal ya, 70.000 kalau saya tidak silap ya harganya untuk 1 lembar seng. Jadi kita bisa mengeluarkan duit sebanyak 700.000 untuk atapnya saja kalau misalnya seng biasa. Kalau ini yang second yang saya pasang di sini, ini harganya murah sobat, dihargai per lembarnya 5.000 kalau salah. Jadi bisa lebih irit dibandingkan kita membeli baru. Baiklah sobat, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan demikian. Seandainya ada yang kurang jelas dengan penyampaian saya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Apabila pertanyaannya bisa saya akan jawab. Mungkin untuk video kali ini sekian saja. Mohon maaf tentunya apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.